Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Atasia Kurnia Putri, NPM 2361079 dari kelas manajemen B. Kali ini kita akan membahas tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Struktur modal adalah perbandingan antara pendanaan jangka panjang dari modal sendiri dan hutang perusahaan. Tujuan utama dari manajemen struktur modal adalah mencari kombinasi yang paling optimal untuk meminimalkan biaya modal rata-rata dan memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal bisa menurunkan biaya modal rata-rata atau biasa disebut cost of capital atau KO. Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan bisa meningkatkan harga sahamnya dan memperbesar kekayaan pemegang saham. Dalam analisis teori struktur modal, ada beberapa asumsi yang digunakan atau teori yang digunakan seperti tidak ada pajak, tidak ada pertumbuhan, dan seluruh laba langsung dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Untuk menghitung return dari obligasi digunakan rumus KI sama dengan I dibagi B, di mana KI yang berarti return dari obligasi, dan I yang berarti bunga hutang obligasi tahunan, dan B yang berarti nilai pasar obligasi yang beredar. Yang kedua, menghitung return saham biasa, ya dengan rumus KE sama dengan E dibagi S, di mana KE yang berarti return saham biasa dan E yang berarti laba untuk pemegang saham biasa, atau dalam kurung E sama dengan O dikurang I. S sama dengan atau yang berarti nilai pasar saham biasa yang beredar. Yang ketiga, menghitung return bersih perusahaan dengan rumus KO sama dengan O dibagi V, di mana KO yang berarti return bersih perusahaan atau sebesar biaya modal rata-rata minimal, dan O berarti laba operasi bersih, dan S yang berarti total nilai perusahaan. Diketahui bahwa nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham atau V sama dengan B ditambah S. Sedangkan KO merupakan tingkat kapitalitas modal total perusahaan dan diartikan sebagai rata-rata biaya modal. Oleh karena itu, KO dapat dirumuskan sebagai berikut. KO sama dengan dalam kurung B dibagi B plus S dikali KI, ditambah dalam kurung S dibagi B plus S dikali KE. Apakah terjadi perubahan K1, KE, dan KO jika leverage keuangan mengalami perubahan? Dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan laba operasi bersih. Yang kedua, pendekatan tradisional, dan ketiga, pendekatan Modigliani atau Miller. Pendekatan pertama, pendekatan laba operasi bersih atau Net Operating Income Approach, dikemukakan oleh David Durant tahun 1952. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian, dari asumsi tersebut, yang pertama, biaya hutang konstan. Yang kedua, penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Artinya, jika perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Efeknya, tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Akibatnya, biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah. Yang kedua, pendekatan tradisional atau traditional approach. Pada pendekatan tradisional, diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi modal sendiri atau B dibagi S. Yang ketiga, pendekatan Modigliani dan Miller atau MM adalah teori keuangan yang menyatakan bahwa nilai perusahaan dan biaya modal tidak dipengaruhi oleh struktur modal yang digunakan atau campuran utang dan ekuitas. Teori ini berasumsi pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak,
sehingga nilai perusahaan hanya bergantung pada pendapatan masa depan dan aset pasar. Poin pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Pengertian dividen. Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividendium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau dalam satu perseroan. Menurut Bapepam, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Pengertian kebijakan dividen. Menurut Sujaja dan Berlian 2023 ayat 390, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Menurut Watson dan Brigham tahun 1990 ayat 198, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividend irrelevance theory atau dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani-Miller atau MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemampuan pemegang saham. Modigliani-Miller menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini. Pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada pajak. Para investor bersifat rasional. Semua peserta pasar bersifat price taker. Adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Yang kedua, teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon tahun 1959 dan John Lintner tahun 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan. Karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. MM dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak bergantung pada kebijakan dividen. Ia menyiratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. MM menamakan pendapat Gordon Lintner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni mendasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Yang ketiga, teori prevensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, sehingga ada efek nilai waktu. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Dari ketiga teori tadi dapat dirangkum. Yang pertama, dividend irrelevance theory atau dividen tidak relevan, dibagikan atau tidak berpengaruh atau tidak relevan. Yang kedua, teori bird in the hand, lebih suka dividen. Yang ketiga, teori prevensi pajak, kurang suka dividen yang tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau cash dividend. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Yang kedua, dividen saham atau stock dividend. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah.
Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earnings menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Yang ketiga, dividen saham pecahan atau stock split. Pemecahan selembar saham menjadi N1 lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Yang keempat, dividen scrip. Dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Yang kelima, dividen properti atau property dividend. Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Yang keenam, dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasikannya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jumlah dividen yang dibayar misalnya Rp1.500 per saham, maka jumlah ini tetap dibayar kepada pemegang saham. Yang kedua, kebijakan dividen payout ratio yang stabil. Dalam hal ini, jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih. Tetapi, rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Dividen yang dibayar berfluktuasi tergantung besarnya keuntungan bagi pemegang saham. Misalnya, DPO 60% dari keuntungan. Jika keuntungan 1 miliar, maka dividen yang dibayarkan sebesar 60% dikali 1 miliar sama dengan 600 juta. Yang ketiga, kebijakan kompromi. Suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan bersaham yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan ditambah dengan presentasi tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Yang keempat, kebijakan residual. Apabila suatu perusahaan menghadapi suatu kesempatan investasi yang tidak stabil, maka manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayar ketika laba bersih itu bersih. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu ada dividen payout ratio, industri di mana perusahaan itu berada, kesempatan berinvestasi, profitabilitas dan likuiditas, akses ke pasar keuangan, pertumbuhan dan pendapatan perusahaan, stabilitas pendapatan, preferensi pemegang saham, ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana. Pembatasan-pembatasan yang diberikan kreditur. Harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Mengenai pembagian dividen, selanjutnya mekanisme pembagian dividen. Yang pertama, menentukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen tunai kepada perseroan atau perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan distribusi pembagian dividen tunai dapat melalui PT Kustodian Sentra Efek Indonesia atau KSEI atau kolektif broker. Hal ini tergantung lewat perantara mana pemegang saham mengalokasikan bagian dividen tunainya. Yang ketiga, menentukan tanggal dan jam pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Yang keempat, menentukan tarif dan perhitungan pajak. Dan yang kelima, menentukan tarif dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila yang bersangkutan merupakan wajib pajak luar negeri. Poin selanjutnya, pemecahan saham atau stock split. Melakukan pemecahan, yaitu menambah jumlah saham dengan cara mengurangi nilai nominal. Pada jumlah saham 400.000 lembar dengan nominal 5.000 per lembar, dipecah 1 menjadi 2, maka lembar saham menjadi 2 kali 400.000 lembar sama dengan 800.000 lembar, dan harga nominal saham menjadi 5.000 dibagi 2 sama dengan Rp2.500.
Dengan demikian, struktur modal tidak berubah dan nilai jual saham biasa dan agio saham dan laba tidak ditahan dan tidak mengalami perubahan. Tetapi harga nominal dan lembar saham berubah proporsional. Tujuan dari stock split sendiri yang diantaranya menurunkan harga saham sehingga menarik pembeli atau investor. Diharapkan harga akan meningkat, menguntungkan bagi investor jika dividen yang dibayar lebih besar. Misalnya, sebelum dipecah membayar dividen Rp2.000 per lembar. Setelah dipecah hanya membayar dividen Rp1.250 per lembar. Maka, investor akan menerima dividen 2 kali Rp1.250 sama dengan Rp2.500 dengan nilai penyertaan yang sama besarnya. Selanjutnya, pembelian kembali saham atau stock repurchase. Pembelian kembali saham adalah tindakan yang dilakukan jika perusahaan memiliki dana tetapi mempunyai sedikit kesempatan investasi. Begitu saja dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Elsa Atasia Kurnia Putri, NPM 2361079 dari kelas manajemen P, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.